Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Lestari Perdana Putri, saya kelas 10 MIPA 5. Saya akan mempresentasikan materi teks eksposisi. Teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Tesis atau juga dikenal sebagai bagian pernyataan pendapat merupakan salah satu bagian teks eksposisi yang berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang akan dibalas. Bagian ini biasanya terdapat di pembuka sebuah teks eksposisi di awal paragraf. 2. Argumentasi. Argumentasi menjadi salah satu dari struktur teks isi yang memuat alasan-alasan untuk memperkuat argumen penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya dan menjadi topik pembahasan teks eksposisi. Dalam bagian argumentasi, penulis menuliskan fakta dan pernyataan-pernyataan yang memperkuat pendapat pribadinya. Biasanya juga disertakan sumber-sumber yang valid dan kepercaya dari ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. 3. Penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan, merujuk pada yang diangkat pada bagian tesis. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca, sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Kedua, bersifat informatif, artinya setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Ketiga, teks memuatkan fakta-fakta dapat berisi daya berupa angka. 4. Menggunakan bahasa baku dengan ragam laras, ilmiah, dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan yang ditulis berdasarkan PUEBI. Ciri kebahasaan dalam teks eksposisi. Menyatakan dan menjelaskan pendapat. Misalnya, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di dalam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air. Air juga dapat menersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Selanjutnya, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan daya untuk menyajikan informasi. Misalnya, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengonsumsikanlah sebuah kebiasaan buruk, bahwa sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Misalnya, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Selanjutnya, penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau frasa nomina. Misal, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata dia termasuk pronomina dan berfungsi mengganti kata ibu yang merupakan nomina. Pronomina terbagi atas tunggal dan jamak. Pronomina terbagi menjadi 2, pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona terdiri atas tunggal dan jamak. Berdasarkan sudut pandang persona terbagi menjadi pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara itu, pronomina non-persona yang digunakan untuk menunjuk ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, kamu,
buku, si, dan penanya. Penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kaya benda, verba kata kerja, adjektif kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat atau semua benda, dan segala yang dibedakan. Misalnya kebersihan, peraturan, papan tulis, pemandangan, dan sebagainya. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan keberadaan atau pekerjaan. Misalnya bernafas, melompat, menyatakan, mengabungkan, dan sebagainya. Adjektif adalah kata yang menerangkan keadaan atau sifat, misalnya baik hati, suci, bersih, alim, diam, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. 2. Eksposisi proses. Eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. 3. Eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. 4. Eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Yang keenam, eksposisi klarifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Yang terakhir, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan keterangan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Keempat, menyusun kerangka karangan. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan harap dimaklumi. Terima kasih dan selamat pagi.